Baik, selamat malam para siswa-siswi angkatan 4 pada kelas kita tanggal 29 pukul 9.43 bersama saya lagi dengan Ganda Christian Panggabean sebagai tentor PPKN angkatan 4. Eh, saya mengasumsikan bahwa semua kita yang ada di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, malah semakin sehat semakin hari. Ya, hari ini kita membahas bab 6 tentang indahnya hak dan kewajiban dalam berdemokrasi. Sebelumnya kita juga sudah mempelajari materi kita di bab bab 5 ya. Bab 5 tentang mengarungi keadilan bangsa Indonesia, mengarungi bahtera keadilan bangsa Indonesia. Nah, untuk mengejar waktu yang tertinggal, maka dari itu kita mulai studi kita pada malam hari ini. Tapi sebelum kita mulai studi kita pada malam hari ini, kita mengambil sikap berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya persilakan waktu dan tempatnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, seperti yang Mbak dan Mas lihat di layar monitor kita masing-masing, di bagian slide 2 ada tugas 2 tentang materi kita pada malam hari ini, yaitu indahnya hak dan kewajiban dalam berdemokrasi. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan warga negara Indonesia? Jelaskan perbedaannya dengan penduduk. Lalu yang kedua, apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Jelaskan keterkaitan keduanya. Tugas 2 ini dikirim seperti biasa melalui Facebook grup PPKN Angkatan 4. Deadline-nya sampai tanggal 6 Mei 2016. Seperti yang saya katakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa 3 orang pertama itu mendapatkan nilai yang berbeda dari rekan-rekan lainnya. Jadi 3 orang pertama, pengumpul pertama dengan jawaban yang tepat dan jelas akan mendapatkan nilai yang tertinggi ya, 3 tertinggi. Seperti biasa. Nah, seperti yang kita lihat dalam slide 3 ada gambar. Coba perhatikan gambar. Terdapat gambar di sana. Apa yang Anda pikirkan di gambar itu? Apa yang Anda pikirkan di gambar itu? Silakan di chat kepada saya ya. Jadi saya bisa melakukan penilaian. Apa yang Anda pikirkan di dalam gambar tersebut? Slide 3. Enggak, maksud saya, apa yang Anda pikirkan di gambar slide 3, Mbak-mbak sekalian? Bukan suara saya yang hilang, tapi saya tunggu responnya. Oh, nih, Mbak Fitriatul Kasana menjawab, setiap warga negara berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak.
Benar. Suaranya putus-putus ya, Mbak. Sebenarnya bukan suara saya putus-putus. Jaringannya putus-putus. Ya. Setiap warga negara berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Sambil kita nunggu Mbak Nana yang sedang mengetik. Ya, ini mengenai tentang kehidupan yang layak. Eh, inilah yang menjadi sebenarnya hak dari warga negara Indonesia sebagai negara yang besar, sebagai negara yang kaya. Seharusnya warga negara itu mendapatkan hak yang layak dalam hal penghidupan, kebutuhan kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat dari gambar, kalau kita lihat dari gambar, bersama-sama kita lihat di gambar, itu terdapat seorang anak yang harusnya mendapatkan pendidikan di sekolah, pendidikan yang layak, jenjang pendidikan 12 tahun yang tepat sehingga bisa menjadi generasi-generasi muda penerus bangsa yang lebih efektif, menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang lebih kreatif, inovatif, dan dapat memanajemen diri sekaligus memimpin masyarakat secara efektif. Efektif di sini artinya sesuai dengan target, sesuai dengan apa yang dicita-citakan dari ideologi bangsa kita, yaitu sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, Mbak Nana bilang seorang anak yang hidup terlantar di jalanan, hidup dari belas kasih lalu lalang orang lewat. Mereka juga butuh pendidikan yang baik, seperti ini yang harus diangkat agar anak-anak itu bisa membuka jendela ilmu. Ya, benar. Dan tentu juga saya menambahkan bahwa pendidikan terhadap orang tua itu penting ya. Pendidikan orang dewasa atau adult education. Jadi orang tua itu layak untuk diberikan pendidikan karena itu merupakan haknya. Nah, itulah poin-poin yang dapat kita lihat dari gambar di atas ya, di layar monitor kita. Nah, selanjutnya, Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ya. Lalu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Dengan demikian setiap diri kalian memiliki hak dan kewajiban, setiap diri kita memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan status sosial, pangkat, jabatan maupun jenis kelamin. Maupun jenis kelamin ya. Halo, saya kehilangan jaringan. Halo. Halo. Oh iya, kenapa saya kehilangan suara ya? Kedengar suara saya, Mbak? Dengar jelas ya? Tapi
saya merekam suara saya, tidak ada suara saya ditampilkan di debut. Aduh. Gimana ini ya? Hmm. Nah, itu saya bingungnya. Kenapa di saya tidak bisa? Hmm. Aduh, jangan batuk, Mbak. Oh, anaknya. Mm-mm. Kenapa ini ya? Maksud saya kenapa suara saya tidak bisa terekam? Nanti kasihan kawan-kawan yang... Oh, tapi di sini semua hadir ya, jadi saya tidak perlu upload video lagi, bisa? Bisa? Hmm. Hmm. Begitu ya. Oh, baiklah, baiklah. Baik, kita lanjutkan kembali. Baik, baik. Hmm. Baik, jadi di sini dikatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dengan demikian, setiap dari kita memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan status sosial, pangkat, jabatan, maupun jenis kelamin. Bagaimana hakikat warga negara dalam sistem demokrasi? Perhatikan tadi ya, isi dari pasal 27 mengatakan setiap warga negara bersamaan kedudukannya. Jadi, apapun status sosialnya, ia merupakan sama. Dalam hal ini kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Saya berikan satu contoh. Eh, si A adalah orang kaya, sedangkan si B adalah orang sederhana. Dan C adalah orang yang tidak mampu. Si A adalah ketua DPR, si B adalah PNS, guru, sedangkan si C adalah pedagang. Secara status sosial mereka berbeda, secara pangkat jabatan mereka berbeda, secara jenis kelamin mereka berbeda. Ketua DPR kita asumsikan seperti bukan seperti kita asumsikan sebagai seorang wanita, PNS kita asumsikan sebagai pria, dan pedagang kita asumsikan sebagai pria. Dalam hal ini, ketika kita berbicara tentang warga negara, ketika kita berbicara tentang hak dan kewajiban, apalagi hak, kita berbicara tentang persamaan. Jadi mereka itu sama semua. Apapun jabatan mereka, mereka adalah sama di mata hukum. Jika ketahuan ketua DPR melakukan korupsi atau pencurian, meskipun dia ketua DPR, dia harus dihukum. Tidak harus jika si C yang tadinya pedagang hanya mencuri, dia tidak dihukum. Tidak bisa, karena semuanya harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum dan aturan pemerintah yang berlaku, terutama di Indonesia berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itulah arti dari hak dan kewajiban secara umum. Bagaimana hakikat warga negara dalam sistem demokrasi? Baik, kita masuk pada poin A, hakikat warga negara dalam sistem demokrasi. Amatilah dan pahami isi undang-undang. Amati dan pahami isi undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 berikut. Coba ya kita pahami ya. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan undang-undang. Baik, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan pasal 28 ini? Mengapa harus dikatakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan lisan, dan tulisan, atau sebagainya? Apakah ini contohnya seperti berorganisasi, atau arisan, atau bergosip pria, atau kita membaca koran, atau kita mengirimkan artikel ke koran, atau ke media massa, atau mengupdate status di Facebook, atau mengupdate status di Twitter, atau mengupload gambar di Instagram? Apakah itu yang termasuk dalam isi dari pasal 28 ini? Untuk beberapa hal iya.
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul artinya kemerdekaan untuk berorganisasi. Ada berapa organisasi di Indonesia? Organisasi di Indonesia sangat banyak. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Pemuda Pancasila, Ikatan Pemuda Karya, apalagi? Contoh yang paling konkret dan yang paling jelas mbak-mbak dan mas sekalian itu adalah partai politik. Partai politik. Ada berapa partai politik di Indonesia? Ayo. Ayo, saya tunggu chatting ya. Ada berapa partai politikkah di Indonesia yang diakui saat ini? Yang resmi diakui saat ini? Ayo mbak-mbak sekalian. Dan mana masnya nih? Enggak ada ya. Mbak-mbak sekalian. Baiklah. Oke. Sambil menunggu apa yang dikatakan Mbak Widayanti ya, sedang mengetik. Waduh, banyak kali Mbak Eka, 34 partai politik. Oke, pertanyaan saya ganti. Ada berapa partai politikkah yang mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden tahun lalu? Ada 11 atau 10? Ayo. Ini nambah lagi. Ada 12 kata Mbak Widya. Mbak Lili bilang 11, Mbak Eka bilang 34. Aduh, ada 16. Ada 15 kata Mbak Fitratul. Oke, tambah lagi. Ya, itu PR ya Mbak ya. Tidak akan saya katakan, tapi itu PR ya. Nah, saya bertanya, saya ditanya. Baik. Sebentar ya. Ya, contohnya seperti partai-partai politik yang ada di Indonesia ya. Itu merupakan salah satu contoh bentuk kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Kalau kita ingat dulu pada masa, saya yakin dan percaya mbak-mbak sekalian sudah melewati masa-masa Soeharto ya. Ada beberapa orang di sini ya. Kita ketahui pada masa Soeharto, presiden kedua di Indonesia, hanya mengakui 3 partai politik di Indonesia. Yang pertama itu adalah golongan karya. Sebenarnya itu bukan partai politik pada masa itu adalah merupakan golongan karya di bawah naungan pemerintahan Presiden Soeharto. Lalu yang kedua itu ada Partai Demokrasi Indonesia, PDI, atau yang kita kenal saat ini sebagai PDIP, di bawah naungan di bawah naungan mantan Presiden keempat Indonesia, Presiden Megawati. Lalu ada Partai Persatuan Pembangunan ya, kalau saya tidak salah ingat di bawah Hamzahas, kalau saya tidak salah ingat. Nah, pada masa itu hanya ada 3 partai politik dan itu kurang merdeka. Karena salah satu bentuk kemerdekaan adalah berserikat dan berkumpul. Lalu mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya. Partai politik adalah partai perwakilan dari setiap golongan masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi ketika partai politik mengaspirasikan ide atau mengaspirasikan gagasan dari masyarakat sebagai perwakilan dari rakyat, itu adalah salah satu bentuk dari mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, baik melalui media massa
baik melalui media elektronik, baik melalui media suara seperti radio, itu merupakan salah satu bentuk tulisan. Nah, nowadays, hari-hari sekarang ini, kemerdekaan itu juga kita rasakan. Contohnya, akses menggunakan Facebook. Pada saat ini juga kita bisa dapat mengakses Facebook, kita dapat mengakses Twitter dengan baik, dengan layak. Karena apa? Ada kebebasan dari kita dan untuk kita. Bayangkan kalau misalnya Anda sekalian, kita sekalian tidak bisa mengakses Facebook, tidak bisa mengupdate status, atau tidak bisa men-share misalnya sebuah artikel atau sebuah web di grup atau di akun Facebook kita. Tentu itu bukan merupakan salah satu bentuk kebebasan yang terdapat dalam pasal 28. Dan itu merupakan hak. Dan ingat seperti yang saya katakan sebelumnya, hak dan kewajiban itu memiliki batasan juga. Jadi batasan hak itu melihat batasan hak orang lain, kewajibannya itu melihat kewajiban orang lain. Jadi ada batasan-batasannya. Selanjutnya, pengertian warga negara Indonesia. Pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli. Saya ulangi, yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi warga negaranya ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Selain pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Bisa dilihat ya di halaman 35. Di situ dikatakan setiap orang yang berdasar peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan warga negara Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan warga negara asing. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu negara warga Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu dan warga negara Indonesia tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan ataupun hukum negara asal di ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Anak yang baru lahir ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila saya ulangi ya. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Ini yang dijelaskan dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan juga pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 tentang pengertian warga negara. Yang menjadi kesimpulannya adalah yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Itu ya, Mbak. Jadi saya rasa itu sudah cukup sangat-sangat jelas tentang pengertian dari warga negara. Selanjutnya kita beralih ke dalam sistem demokrasi. Pernahkah kalian di sekolah melaksanakan pemilihan ketua kelas atau ketua OSIS? Pemilihan tersebut merupakan pelaksanaan dari sistem demokrasi. Sistem demokrasi merupakan gabungan dari dua istilah,
Yang pertama adalah sistem dan kedua adalah demokrasi, yang merupakan bagian dari dua istilah yaitu sistem dan demokrasi. Sistem adalah keseluruhan dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian maupun hubungan struktural, sehingga hubungan tersebut menimbulkan suatu ketergantungan. Perhatikan ya, sistem adalah keseluruhan dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional. Jadi di situ ada hubungan yang berfungsi, baik antara bagian maupun hubungan struktural. Struktural itu terstruktur, ya, sehingga hubungan tersebut menimbulkan suatu ketergantungan. Artinya ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Itulah yang dimaksud dengan sistem. Lalu Abraham Lincoln, itu adalah salah satu presiden Amerika, United States, mengemukakan bahwa demokrasi adalah the government from the people, by the people, and for the people. Yaitu artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam pengertian bahasa Indonesia dikatakan juga sebagai masyarakat madani ya, yang artinya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu semua intinya sama, yaitu sama-sama dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itulah sistem demokrasi menurut pengertian yang diambil dari Abraham Lincoln. Untuk lebih lengkapnya kita dapat melihat di halaman 38 ya, tentang apa itu sebenarnya pengertian dari sistem demokrasi. Nah, dari gagasan dasar terdapat dua asas demokrasi. Yang pertama itu ada pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan wakil rakyat yang akan duduk di majelis atau dewan ya. Dalam hari ini contohnya itu seperti MPR, DPR, dan sebagainya. Nah, pengakuan hakikat warga negara sebagai manusia, misalnya adanya pengakuan dan jaminan dari pemerintah untuk melindungi dan menegakkan hak asasi bersama demi kepentingan bersama. Pengakuan hakikat warga negara sebagai manusia, misalnya adanya pengakuan dari jaminan dari pemerintah untuk melindungi dan menegakkan hak asasi bersama demi kepentingan bersama. Itulah dari pengertian atau asas-asas dari pokok demokrasi. Lalu pada slide selanjutnya, sistem demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang sumber ajarannya adalah nilai-nilai kepribadian dan sosial budaya bangsa dan sesuai dengan asas-asas berikut. Perhatikan, nilai-nilai kepribadian dan sosial budaya selalu ditekankan dengan nilai-nilai kepribadian dan kebudayaan. Kenapa? Karena kebudayaan Indonesia ini sangat banyak dan sangat kental. Coba kita lihat saja di antara kita semua. Bisa kita berada dalam satu pulau tapi berbeda kebudayaan, berbeda suku, berbeda adat, berbeda bahasa dalam satu pulau. Apalagi dalam satu negara. Contohnya seperti saya. Saya orang Batak. Saya hidup di Tanah Melayu, di Riau. Saya berada di dalam masyarakat yang heterogen. Heterogen di sini adanya campuran masyarakat. Contohnya dari segi agama. Ada agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu di Riau. Kedua, di sana tidak hanya ada satu suku, ada banyak suku. Suku Melayu, suku Batak, suku Minang, suku Padang, suku Jawa, suku Banjar, dan sebagainya. Dan yang lebih uniknya ada lagi suku dari Flores, orang Flores. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari masyarakat yang heterogen. Dan itulah yang dimaksud dengan nilai-nilai kepribadian dan sosial budaya bangsa. Lalu dikatakan juga ada asas-asas. Asas-asas apa? Persamaan. Meskipun kita berbeda, tapi kita sama di mata hukum. Lalu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Meskipun kita berbeda, kita memiliki hak dan kewajiban di Indonesia. Kewajiban kita adalah membela negara. Hak kita adalah mendapatkan kehidupan yang layak dari negara. Lalu selanjutnya, musyawarah untuk mufakat. Indonesia lebih menekankan musyawarah. Jika musyawarah tidak bisa dilakukan, maka dilakukan voting atau pemilihan.
Lalu mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan asas Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu kebebasan yang bertanggung jawab, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Hari-hari sekarang kalau sepertinya kita lihat jika pun ada masalah harus diselesaikan dengan kekeluargaan dulu. Jangan sampai dengan hukum. Namun kita harus mengakui juga secara realitas, secara fakta yang ada bahwa di Indonesia juga kelihatan aksi main hakim sendiri ya. Jadi itu tergantung situasi, kondisi, dan domisili atau tempat kejadian perkara. Lalu ada nanti namanya cita-cita nasional. Cita-cita nasional itu apa? Itulah sesuai dengan tujuan dari Pancasila itu sendiri ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, ikut perdamaian dunia. Itu salah satu dari beberapa tujuan atau cita-cita nasional ya. Lalu adapun prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama itu adalah pembagian kekuasaan. Ada berapa kekuasaan di Indonesia? Ada 3. Yang pertama itu apa, Pak? Yang pertama itu adalah eksekutif, ya. Yang kedua itu adalah judikatif. Salah. Yang kedua itu adalah legislatif. Yang ketiga adalah judikatif. Apakah mereka bertiga adalah tingkatan? Tidak. Mereka adalah sama. Sama. Check and balance. Tidak ada yang lebih tinggi di antara mereka, satu pun tidak ada. Mereka sama-sama tinggi, mereka sama-sama rendah. Makanya dikatakan pembagian kekuasaan. Ada lagi namanya rule of law atau peraturan ya, peraturan perundang-undangan ya. Aturan atas hukum. Lalu ada nanti namanya perlindungan hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia ya, pernah kita pelajari. Hak asasi adalah hak dasar dari manusia, hak untuk berkebutuhan hidup, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, hak untuk berserikat, hak untuk berkumpul, hak untuk mendapatkan hak kebebasan untuk berpikir ya. Hak kebebasan untuk memilih agama dan kepercayaannya, kebebasan untuk termasuk untuk pasangan hidup sebenarnya. Saya pikir yang menjadi masalahnya ini adalah masalah jaringan ya Mbak-mbak sekalian. Baik, saya lanjutkan. Partai politik yang lebih dari satu itu merupakan dari prinsip-prinsip demokrasi Pancasila ya. Walaupun juga dikatakan lebih dari satu, tidak harus dua. Artinya satu lebih dari satu boleh dua Pak, boleh. Tapi kan lucu juga kalau dua partai politik ya. Lucunya begini, karena Indonesia ini sangat heterogen sekali, heterogen. Jadi kita harus melihat dari sukunya, dari agamanya, dari rasnya, dari apanya lagi ya, antar golongannya. Itu sangat banyak. Jadi apakah itu tidak mungkin? Mungkin, tapi sangat sulit. Yang lebih pasti adalah kebebasan bahwa partai politik itu tumbuh lebih dari satu. Lalu nanti di situ dikatakan pemilu ya, pemilihan umum 5 tahun ya. Lalu pers yang bebas, pers dikatakan sebagai media massa. Hari-hari ini kita banyak melihat kebebasan pers ya. Banyak pers-pers yang meliput berita. Cuma begini pesan saya. Saking banyaknya informasi yang kita dapatkan, kita dituntut sebagai manusia yang lebih kritis berpikir, yang dituntut perspektif pandangan kita tidak memihak pada media, tetapi kita berdiri secara independen, secara mandiri dan merdeka menentukan apa informasi yang akan kita terima. Contoh, hari-hari ini banyak sekali website-website yang berbau tentang rasis, yang berbau tentang agamis, yang sangat berbau tentang jauh dari nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi yang saya katakan ini jauh dari nilai-nilai heterogen. Yang saya maksud dengan heterogen di sini jauh nilai-nilainya dari toleransi atas perbedaan. Banyak sekali yang saya lihat di media-media zaman sekarang ini. Dan yang lebih jelasnya lagi, media-media tersebut tidak akurat. Artinya tidak terakuntabilitasi kepercayaannya. Apakah bisa kita bandingkan antara Kompas, antara Waspada? Ini salah satu contoh. Saya tidak mempromosikan media-media tersebut, tapi adalah salah satu bentuk contoh. Apakah kita pantas membandingkan media yang sudah kredibilitasnya sudah ada seperti Kompas, seperti Harian Analisa, seperti apalagi Tribun, seperti FIFA milik Tipuan, seperti Metro TV milik Metro TV,
banyak media massa yang kita sudah tahu kredibilitasnya memang sebagai media massa yang betul-betul secara independen memberikan informasi kepada masyarakat yang lebih edukatif daripada media-media massa yang seperti contohnya ini Cucak Rowo atau Ini Aku atau apalah yang nama-namanya itu tidak jelas gitu, nama-nama websitenya. Itu juga merupakan salah satu jebakan. Jebakan yang sebenarnya mereka itu punya sisi lain. Sisi lain berdasarkan studi yang telah kami lakukan pada masa S1, itu media-media massa itu sangat-sangat bisa menjebak masyarakat. Jadi, tapi saya yakin dan percaya bahwa mbak-mbak yang ada di sini sudah lebih kompeten, sudah lebih memahami ya apa yang dimaksud dengan bagaimana berita yang lebih edukatif yang lebih mendidik, yang betul-betul mengajarkan apa yang dicita-citakan bangsa Indonesia, apa yang dicita-citakan dari para pemimpin bangsa Indonesia yang terkandung ke dalam Pancasila dan yang tergantung ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Memang harus kita pahami bersama juga dan harus kita akui bersama juga bahwa cita-cita itu sekarang harus betul-betul diperjuangkan di antara banyaknya kepentingan-kepentingan elit-elit politik, kepentingan-kepentingan dari orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti apa saya bilang ya, yang tahu sendiri kita ya, seperti melakukan kegiatan-kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi yang itu menghabiskan sebenarnya menjadi hak rakyat, yang tadinya hak rakyat mendapatkan 1 miliar untuk bantuan dari pemerintah, disunat, dipotong dari setiap pemerintahan ke pemerintahan, setiap staf-stafnya, setiap pelaksana tugas pemerintahan. Saya tidak akan sebutkan mereknya, tapi saya akan sebutkan itulah contoh yang ada, begitu. Nah, kembali lagi ke pers. Jadi pers itu harus bebas. Itu merupakan bagian dari prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Lalu yang terakhir yang sangat-sangat jarang kita jumpai, cuman baru beberapa tahun ini saja yang dapat kita lihat perkembangan keterbukaan manajemen, open management. Pernahkah kita mendengar isu-isu dari pemerintahan yang sekarang ini sudah marak? Yang contohnya e-budgeting. E-budgeting adalah salah satu contoh bentuk dari manajemen, open management. Jadi pemerintah-pemerintah yang ikut sekarang open management dalam bentuk e-budgeting, electronic budgeting. Jadi semua budget-budget yang ada dalam pemerintah itu dapat diakses oleh masyarakat melalui internet. Jadi kita bisa tahu berapa pengeluaran dikeluarkan oleh pemerintah daerah, berapa pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, berapa yang dipakai dananya, berapa dana kita yang terkumpul, berapa sisa uang kas kenegaraan kita, berapa APBN kita, berapa APBD kita. APBN itu adalah anggaran pembelanjaan besar negara, anggaran pembelanjaan daerah, APBD ya. Itulah termasuk dalam salah satu contoh open management atau adapun prinsip-prinsip dalam demokrasi Pancasila. Baik, saya rasa sampai di sini jelas ya. Nah, selanjutnya di sini dikatakan penanaman kesadaran berkonstitusi. Perhatikan. Untuk lebih lengkap di halaman 40. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat, artinya rakyat mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola negara, sehingga kemajuan sebuah negara merupakan tanggung jawab seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam negara demokratis, setiap rakyat berkewajiban untuk menghargai dan menjunjung tinggi hukum ya, bukan hukum, menjunjung tinggi ideologi dan konstitusi negara, mengutamakan kepentingan negara, ikut serta dalam berbagai bentuk kegiatan politik, mengisi kemerdekaan dan aktif dalam pembangunan. Jadi sekali lagi saya ulangi, demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat, yang artinya adalah rakyat mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola negara. Perhatikan, jadi jangan sekali-sekali kita sebagai warga negara Indonesia kita merasa malu, merasa minder, terutama kepada orang-orang luar. Dan yang kedua, jangan merasa diri kita kan hanya rakyat kecil. Pernahkah mbak-mbak punya pengalaman ketika ingin mengurus dokumen-dokumen kepentingan negara, kita datang ke kepala desa bisa jadi, atau kita datang ke kantor kelurahan, dan para staf itu merasa mengucilkan kita. Jangan sekali-sekali kita berpikir seperti itu. Kenapa? Karena kita memiliki kedaulatan, kita juga memiliki kekuasaan. Boleh jadi, bisa jadi mereka memiliki jabatan.
Mereka memiliki jabatan, mereka adalah PNS. Namun yang perlu diingat adalah kita juga memiliki hak yang sama. Kita memiliki hak yang sama. Jadi mereka tidak boleh dan kita harus menunjukkan kedaulatan kita. Karena kita semua kita itu sama di mata hukum. Selanjutnya, oleh karena itu dalam negara yang demokratis, perhatikan, yang demokratis, yang memiliki kedaulatan rakyat, berkewajiban untuk menghargai dan menjunjung tinggi hukum. Jadi dari kita dulu, kita harus menghargai betul dan menjunjung tinggi hukum. Lalu menjunjung tinggi ideologi dan konstitusi negara. Apa yang dimaksud dengan ideologi dan konstitusi negara kita? Ideologi kita adalah Pancasila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Ada 5 dasar. Yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima, Mbak sendiri ya yang mengingatkan ya. Lalu yang konstitusi negara. Apa yang menjadi konstitusi negara? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu adalah konstitusi negara. Lalu di sini dikatakan mengutamakan kepentingan negara. Kepentingan negara itu adalah negara kesatuan. Jadi kita itu harus betul-betul bersatu di dalam perbedaan. Ketika kita berbicara bersatu, tidak satu. Ketika kita berbicara bersatu itu kita tidak harus satu. Artinya kita itu harus satu keyakinan, kita harus satu suku, kita harus satu ras, kita harus satu apa ya? Satu jenis, atau perempuan saja, atau laki-laki saja. Bukan itu, kita tidak berbicara itu. Ketika kita berbicara bersatu, berarti kita bersatu dalam hal tujuan. Apa tujuan dari negara Indonesia? Itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan ketertiban dunia, memajukan kesejahteraan umum. Itulah tujuan-tujuan dari negara Indonesia. Itulah yang dicita-citakan dari Pancasila itu sendiri sebagai ideologi bangsa kita. Terus, apalagi? Mengakui bahwa adanya Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Kita memiliki Tuhan, seperti itu. Itulah yang dimaksud penekan dari Pancasila. Namun, hari-hari sekarang sudah banyak yang terjadi. Ketika kita berbicara, sekali lagi, ketika kita berbicara Pancasila, kita tidak mendewakan Pancasila. Bukan itu yang kita bicarakan. Ketika kita cinta terhadap Pancasila, bukan berarti kita menyembah Pancasila itu bukan. Itu perspektif yang salah. Hari-hari ini sudah banyak yang terjadi terutama di Indonesia ya, yang mengatakan bahwa Pancasila itu tidak perlu disembah. Memang iya tidak perlu disembah karena Pancasila itu bukan sesuatu yang pantas untuk disembah. Tapi Pancasila itu adalah salah satu bentuk dari nilai-nilai kebudayaan yang ada di Indonesia, dan itu sudah ada dan sudah mengkristal di dalam masyarakat Indonesia. Salah satu contoh, bahkan sebelum masuknya agama-agama di Indonesia, masyarakat Indonesia itu sendiri sudah mengakui adanya kepercayaan, aliran kepercayaan. Kalau kita berbicara dari segi historiologisnya ya, dari segi sejarahnya. Contohnya adanya animisme, penyembahan yang sampai saat ini juga ada gitu. Yang sampai saat ini juga ada seperti hal-hal spiritualitas. Mungkin dari mbak-mbak sekalian yang berasal dari provinsi atau wilayah Jawa ya, Pulau Jawa ya. Itu Nyi Roro Kidul bagaimana? Nyi Roro Kidul itu semangat spiritual masyarakat juga mengaku bahwa ada Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan, atau yang berasal dari Sumatera Utara, Putri Hijau, atau berasal dari masyarakat Minang, Malin Kundang. Hal-hal yang contoh-contoh yang hal-hal spiritualitas itu secara historiologis yang sebelum masyarakat mengenal zaman sekarang tentang agama, itu sudah ada aliran kepercayaan. Nah, apakah itu adalah salah satu bentuk kita sekarang ini harus menyembah seperti itu? Tidak. Bukan itu. Penekanannya adalah bangsa Indonesia, penekanan dari bapak-bapak pembangunan bangsa,
para pejuang bangsa itu sudah menemukan bahwa aliran-aliran kepercayaan itu juga sudah ada dalam masyarakat. Jadi masyarakat ini sebenarnya adalah masyarakat yang memiliki kebudayaan yang tinggi dengan semangat spiritualitas yang tinggi. Itu yang dimaksudnya. Makanya disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Satu. Nah, satu itu bagi pribadi-pribadi yang menganut agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi mengakui bahwa adanya Tuhan di situ. Itu kalau kita betul-betul mau mentafsirkan apa yang dimaksud dari Pancasila. Namun hari-hari sekarang, karena zaman-zaman sekarang dan juga dikarenakan pemerintah kita yang kurang mensosialisasikan semangat Pancasila, maka itulah yang terjadi di dalam masyarakat. Terjadi percecokan, pergejolakan, dan sekarang kurang menghormati, saya tidak katakan tidak ya, kurang menghormati apa yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Itu dia. Baru-baru ini saya mempelajari tentang semangat spiritual, spirit studies. Ternyata di Taiwan ada spirit studies namanya, dari zaman-zaman dulu. Ini saya baru pelajari kemarin, semalam, saya memimpin presentasi bidang studi saya. Jadi dosen itu mengatakan bahwa here in Taiwan we are studies previously a few years ago we were study about spirit studies. Itu adalah mata pelajaran semangat. Kalau misalnya di Indonesia itu disebutkan pendidikan kewarganegaraan. Jadi mereka mempelajari itu. Even though we don't have a traditional clothes. Artinya meskipun kami tidak mempunyai baju tradisional, tapi memiliki semangat tentang perjuangan Taiwan. Nah, itulah adalah salah satu bentuk dari mata pelajarannya, dan itulah seharusnya yang ditekankan oleh pemerintah, pendidikan kewarganegaraan bagi seluruh warga negara. Yang lebih aneh lagi, pendidikan kewarganegaraan sampai saat ini hanya disepelekan. Itu kan hanya belajar tentang negara, itu hanya belajar tentang undang-undang. Apa yang dapat kita buktikan dari ini semua? Percaya atau tidak, ketika kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan dan ketika pelajaran pendidikan kewarganegaraan tidak ada lagi, maka identitas dari warga negara, identitas kita sebagai warga negara tidak dapat lagi kita turunkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Itu sangat penting. Apakah mbak-mbak sekalian punya pengalaman ketika mbak baru pertama kali tiba di negeri orang, contohnya di Taiwan ini, apakah rasa semangat kenasionalisan mbak tidak teruji? Kalau saya secara pribadi ditanya, apakah semangat nasionalisme saya tidak teruji atau tidak diuji? Saya katakan semangat nasionalisme saya diuji di sini. Kenapa? Karena Taiwan ini ya, meskipun negaranya kecil, tapi keren ya. Kenapa Indonesia yang negaranya besar tidak keren gitu? Nanti balik dari sini harus saya kerenkan Indonesia. Paling tidak di kabupaten saya. Itu salah satu contohnya. Atau paling tidak dalam sistem pendidikan saya. Atau paling tidak dalam sistem pengajaran saya di kelas. Tujuan yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan integritas kita sebagai warga negara. Itulah kenapa kita harus menanamkan kesadaran berkontribusi, dalam hal ini Pancasila. Begitu. Nah, lalu mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Kepentingan negara ini juga disebutkan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Lalu ikut serta dalam berbagai bentuk kegiatan politik. Apa contohnya, Pak? Dari banyaknya contoh-contoh bentuk kegiatan politik, salah satu contoh yang pasti adalah ketika pemilihan umum. Tapi pemerintahan kita zaman sekarang ini sudahlah. Kita ikut pun tidak ada pengaruhnya. Dia terpilih jadi presiden pun gak ada hubungannya sama kita. Dia terpilih jadi ketua DPR pun gak ada hubungannya sama kita. Itu orang tetangga kita pun jadi anggota DPR, bukan ada untungnya sama kita. Dia makin kaya, kita juga tetap susah. Itulah realita-realita yang ada. Dan saya tidak mengatakan itu tidak benar atau itu tidak salah. Yang saya katakan adalah apa yang sebagai kewajiban dari kita sebagai warga negara, itulah yang kita lakukan. Jika yang kita lihat itu semua adalah lumpur, pilihlah yang paling tidak lumpurnya tidak banyak. Jika yang semua yang kita lihat itu adalah hitam, pilihlah yang paling tidak hitam di antara semua hitam itu. Jika semuanya itu kotor,
pilihlah yang paling tidak kotor di antara semua yang kotor itu. Artinya, kita itu harus betul-betul memilih. Jangan sampai kita mesia-siakan. Tapi saya tidak mau bertanggung jawab kalau misalnya saya ikut pemilihan presiden. Terus saya memilih presiden-presiden yang sebenarnya saya sudah tahu watak-wataknya seperti apa. Saya tidak memilih. Nah, dalam hal ini, itu adalah suatu kewajiban. Yang namanya wajib itu harus. Kalau kita tidak mau, ya udah, tidak usah jadi warga negara Indonesia. Tapi karena kita juga warga negara Indonesia, kita sudah tahu tentang hukum, kita sudah tahu tentang kepentingan warga negara, kepentingan tujuan dari warga negara Indonesia, tujuan dari negara Indonesia, ya kita itu harus ikut. Namanya juga kewajiban. Nah, bisa jadi ketika kita sudah memilih, ya pemerintahan jadi lebih baik. Ya, tapi juga bisa jadi, Pak, pemerintahan jadi lebih buruk. Ya, namanya juga bisa jadi, kemungkinan-kemungkinan itu pasti ada. Yang paling tidak kita sudah berusaha, sudah berupaya, bagian kita sudah kita lakukan. Ya, biarkanlah itu bagian dari orang-orang yang sudah kita pilih. Kalau dia menang, ya syukur. Kalau dia tidak menang, ya tidak apa-apa. Yang penting saya sudah melaksanakan kewajiban saya dan hak saya dapatkan. Hak saya, ya paling tidak saya dapat hidup lagi di Indonesia ini. Paling tidak saya masih memiliki keluarga. Paling tidak saya masih bisa bernapas. Paling tidak saya dapat bekerja. Paling tidak saya dapat bergerak. Paling tidak saya dapat bisa berjalan. Banyak hal yang harus kita perhatikan, tidak hanya satu sisi saja. Tapi Pak, itu enak aja ngomongnya. Tapi kan melakukannya susah. Yang bilang melakukannya gampang siapa? Segala sesuatu yang kita lakukan itu akan lebih susah jika kita tidak lakukan dari apa yang kita katakan. Lebih bagus kita katakan dan kita lakukan daripada kita katakan dan tidak kita lakukan. Apalagi tidak katakan dan tidak dilakukan. Nah, selanjutnya adalah mengisi kemerdekaan dan aktif dalam pembangunan. Mengisi kemerdekaan dan aktif dalam pembangunan. Contohnya, bagaimana nih Pak mengisi kemerdekaan dan aktif dalam pembangunan? Bayar pajak. Itu salah satu contoh dalam aktif pembangunan. Contoh yang paling konkret. Saya dan percaya mbak-mbak sekalian sebelum berangkat ke Taiwan pasti ada bayar segala macam administrasi ya. Itu termasuk juga bagian dari aktif dalam pembangunan. Bayar pajak juga, itu bayar pajak juga tuh mbak. Kalau mbak percaya atau tidak, itu kalau mbak cek lagi tuh berkas-berkas mbak tuh ada yang bayar pajak itu semua. Nah, urusan itu dia pajaknya lari kemana ya, yang penting kita sudah bayar pajak kan begitu kan. Tapi alangkah lebih baiknya lagi kita ketahui pajaknya itu lari kemana gitu, larinya kemana, lari ke kantong elit-elit pemerintah, para staff, atau larinya ke kantong kas negara untuk kepentingan warga negara. Itu yang harus kita ketahui. Selanjutnya, demokrasi Pancasila. Lebih lengkap Mbak bisa lihat di halaman 41 ya. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lagi-lagi berbicara persamaan. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama itu adalah persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lagi-lagi berbicara persamaan ya. Persamaan itu bukan berarti tunggal, persamaan itu bukan berarti ganjil, persamaan itu bukan berarti satu, tapi persamaan itu berarti sama rata. Sama rata artinya dalam bahasa Inggris equal. Equal, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, walaupun badannya lebih tinggi atau walaupun badannya lebih rendah. Bukan itu kita berbicara. Tapi kita berbicara tentang hak dan kewajibannya itu adalah sama bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah dia. Makanya dikatakan demokrasi Pancasila yang mengandung nilai moral bersumber dari Pancasila, yaitu persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu selanjutnya, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain.
Ketika saya baca tadi keseimbangan antara hak dan kewajiban artinya balance. Haknya balance dengan kewajiban. Tidak akan mungkin haknya lebih besar daripada kewajibannya. Sementara dia melakukan kewajiban yang kecil tapi haknya dapat lebih besar. Tidak akan mungkin. Atau tidak akan mungkin dia melakukan kewajiban lebih besar tapi mendapatkan hak yang lebih kecil. Tidak akan mungkin. Jika itu mungkin terjadi dalam lingkungan masyarakat, itu dimungkinkan bahwa dalam masyarakat itu sendiri pemerintahan yang melakukan kesalahan-kesalahan. Contohnya, kembali lagi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Halo Mbak Mugi, kenapa Mbak Mugi? Berasa kayak kena asma saya, kata Mbak Mugi. Apa yang terjadi nih? Mbak-mbak yang lain gimana? Apakah suara saya jelas atau tidak? Saya terlalu bernafsu sepertinya ini. Padahal mic-nya sudah saya dekatkan. Waduh, gawat juga ya ini ya. Oke lah, nanti kan bisa dilihat dalam rekaman ya Mbak ya. Karena juga saya lihat rekaman saya kembali lagi berfungsi nih suaranya. Jadi saya bisa deteksi suara saya. Sudah maksimal nih sampai warna orange lagi suara saya ini. Baiklah ya, kita lanjutkan lagi ya. Nanti Mbak Eka tolong dikirim ininya ya, absensi untuk hari ini ya Mbak Eka. Nanti sebelum saya lupa, jadi saya ingatkan jauh-jauh. Jadi tolong diinin dicatat nama kawan-kawan yang hadir, terus nama-nama kawan-kawan yang tidak hadir, terus dijelaskan tolong dia sakit, izin atau gimana gitu. Misalnya contoh si A apa sakit, si B izin dia kemana, pulang ke Indonesia atau izin kemana gitu, ada kerjaan atau bagaimana. Ya Mbak Eka ya. Baik ya, kita lanjutkan kembali. Nah, itu adalah merupakan mewujudkan dari keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya, pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Jadi, pelaksanaan kebebasan ini juga harus dipertanggungjawabkan secara moral. Ya, contohnya, tidaklah mungkin kita mencuri kan? Itu sudah pelanggaran moral namanya.
Atau tidaklah mungkin kita menjelekkan atau mencemari nama orang lain. Itu juga secara tidak langsung sudah melanggar moral. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan diri kita kepada Tuhan di hadapan Tuhan ya. Nah, lalu selanjutnya itu mewujudkan rasa keadilan sosial. Rasa keadilan sosial ini diwujudkan, jangan tidak diwujudkan. Tidak peduli dia siapa, tidak peduli dia status sosialnya apa, tidak peduli eh, apalagi kekayaannya berapa, atau dia agama apa, atau dia suku apa, atau dia ras apa. Itu tidak harus. Karena yang harus kita wujudkan adalah rasa keadilan, bukan rasa pilih kasih. Makanya ada dikatakan nanti tenggang rasa. Selanjutnya, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Lagi-lagi kembali Indonesia menekankan musyawarah mufakat. Kalau misalnya musyawarah mufakat tidak bisa, selanjutnya adalah voting. Lalu mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Itu lagi kembali mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Lalu selanjutnya slide ke-11, hak warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Pengertian hak, perhatikanlah gambarnya. Apa yang dapat Mbak lihat di sana? Ada pengamen, ada orang naik mobil, ngasih uang, menerima uang. Itu yang harus kita renungi ya. Apakah kalian tahu hak setiap warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945? Coba lihat pasal 27, 28, 22, 19 ya. Mbak dapat lihat di buku kita ya, halaman 46 atau di kitab Undang-Undang Dasar ya. Kewajiban warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Sebenarnya hak selalu seiring sejalan dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. Wajib menaati hukum dan pemerintah. Pasal 27 ayat 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Halaman 46 ya Mbak. Lalu di bagian D, fungsi tanggung jawab negara. Perhatikan gambarnya Mbak di slide yang ke-14. Pernahkah kalian mendengar istilah golput? Apa yang dimaksud dengan golput? Mengapa dalam proses demokrasi masih ada masyarakat yang mengambil sikap golput? Apa fungsi golput? Lihat halaman 51. Lihat halaman 51 ya. Apa yang dimaksud dengan golput? Apa yang dimaksud dengan demokrasi masih ada masyarakat yang mengambil sikap golput? Apa fungsi golput dalam proses berdemokrasi? Golput artinya golongan putih. Golongan-golongan yang tidak mau berpartisipasi dalam hal ini pemilihan presiden, wakil presiden, DPR, MPR ya. Wakil-wakil rakyat di pemerintahan. Lalu setiap warga negara Indonesia dituntut untuk menunjukkan sikap positif dalam pengembangan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Perwujudan sikap positif warga negara dalam pengembangan demokrasi. Di antaranya melaksanakan hak pilih, dipilih. Ya benar ya Mbak Lili Herlina ya. Tidak memilih ya. Jadi saya ulangi lagi. Perwujudan sikap positif warga negara dalam pengembangan demokrasi.
Di antaranya melaksanakan hak pilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Ya, betul Mbak Fitriatul ya. Tidak menggunakan hak pilih. Lalu menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya mensukseskan pemilihan umum yang jurdil dan luber. Apa itu jurdil, jujur dan adil? Apa arti luber? Cari sendiri ya. Lalu melaksanakan pembangunan nasional. Lalu bermusyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Lalu saling mendukung dalam usaha pembelaan negara. Lalu saling menghormati kebebasan dalam hidup beragama. Di samping hak dan kewajiban warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila. Tanggung jawab tersebut diantaranya, pertama, setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab terhadap sistem pelaksanaan demokrasi Pancasila. Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum dan pemerintahan Republik Indonesia. Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab atas usaha pembelaan negara. Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan hak-hak asasi manusia, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Inilah hak-hak dan kewajiban dari warga negara Indonesia. Dan inilah tanggung jawab tersebut. Baik, saya pikir sampai di sini dulu ya. Sampai di slide 16. Saya akan kasih satu contoh. Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem demokrasi Pancasila. Sekali lagi saya katakan bahwa demokrasi Pancasila, ketika kita berbicara demokrasi Pancasila, kita berbicara tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Mengapa saya letakkan gambar Pancasila di dalam slide kita? Apa yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila itu? Dan terkandung dalam nilai-nilai Pancasila itu, kalau kita lihat di badan Pancasila itu adalah pertama adalah nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan. Lalu yang kedua persatuan. Ya. Kerakyatan ya. Kerakyatan. Ketiga persatuan. Keempat, kemanusiaan ya. Keadilan sosial. Inilah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, kembali lagi coba dibuka di slide yang kedua, bagian tugas. Jadi ini ada dua soal. Tugas yang pertama sudah dikirim ya. Lalu yang ini tugas kedua. Tugas kedua itu yang pertama, apa yang dimaksud dengan warga negara Indonesia? Jelaskan perbedaannya dengan penduduk. Apa yang dimaksud dengan warga negara Indonesia? Jelaskan perbedaannya dengan penduduk. Apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Jelaskan keterkaitan keduanya. Apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Jelaskan keterkaitannya. Ini dikirim melalui Facebook grup PPKN 4. Deadline-nya sampai tanggal 6 Mei. Sampai tanggal 6 Mei 2016. Baik, saya pikir sampai di sini dulu kelas kita. Dan saya akan mengirimkan soal UTS ya. Untuk bab 1 dan bab 2 atau bab 7. Bab 1, bab 2 semester 2 ini ya. Jadi kita pas pertemuan kedua ya, karena tanggal 26 juga dan tanggal 29. Ini pertemuan untuk tanggal 26 dan pertemuan untuk tanggal 29 adalah soal-soal UTS. Dan itu juga dikirim sama seperti tanggal 6, tapi dikirim melalui email ya, tidak melalui Facebook. Sampai saat ini ada pertanyaan, silakan di chat Mbak ya. Saya tunggu. Dan tolong diinformasikan kepada kawan-kawan yang belum hadir
atau tidak dapat hadir malam ini bahwa soal latihan 2 ada di PPT. Jadi silakan di-download. Dan untuk soal UTS akan saya download dan silakan itu dikirim ke email saya ya. Ya Mbak, ini sudah 4 pertemuan ya Mbak Fitri. Karena sesuai jadwal saya lihat di sini adalah bulan UTS untuk bulan April. Untuk bulan April sudah bulan UTS.